Saya merasa diambang keburukan dan kebaikan. Di mana sebetulnya antum? Buruk atau baik? Seolah-olah di saat suasana kebaikan saya merasa baik. Pasti. Pasti. Dalam kebaikan pasti baik. Nggak ada orang kebaikan jadi nggak baik. Namun di saat sendiri saya merasa jadi orang fasik. Mohon nasihatnya Ustaz. Dan saya ada hutang. Pernah mencuri 50.000 uang teman saya. Dan pernah makan di kantin waktu SMP tidak bayar. Ngaku. Saya ingin ganti semua itu. Namun saya kebingungan bagaimana caranya. Baik. Alhamdulillah. Orang yang mengakui kesalahannya, itu tandanya dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu setiap sahabat yang pernah berbuat salah, datang pada Nabi, ngaku, ya Rasulullah, saya berbuat salah begini, tolong hukum saya. Hukum. Para sahabat itu lebih baik dihukum di dunia daripada mendapatkan hukuman di akhirat. Makanya Allah ridha dengan mereka, disebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridha dengan Allah, Allah ridha dengan mereka. Tayyib. Semua manusia itu berjuang dengan dirinya. Karena dalam dirinya itu ada nafsu. Karena itulah nafsu seringkali membawa pada keburukan. Quran surah 12 ayat 53, paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak bisa menyatakan diri saya suci. Inna nafsa la ammaratun bisu. Karena dalam diri saya ada nafsu dan nafsu mengajak pada keburukan. Jadi kalau ada orang berbuat salah, sepanjang dia manusia, karena nafsunya wajar berbuat kesalahan. Karena ada nafsu dalam dirinya. Tapi dia punya peluang untuk kembali dan tidak wajar larut dalam kesalahannya. Karena dalam dirinya ada jiwa takwa. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nama lain dari nafsu adalah fujur. Turun Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Takwa disebutkan 115 kali. Takwa itu adalah jiwa malaikat. Malaikat mengajak kepada kebaikan. Takwa didorong oleh malaikat. Nafsu, dorongan pada keburukan. Disebutkan 115 kali. Yang memanfaatkan nafsu, itu setan. Setan. Malaikat disebut 88 kali dalam Al-Quran. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Apa artinya? Artinya, sepanjang kita hidup, kita akan mendapat dorongan kebaikan dari malaikat plus ajakan keburukan dari setan. Contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Saat Anda mendengar itu, pasti kalau jiwa kita masih bersih, akan ada dorongan dari dalam diri kita. Cepat siap-siap, sudah azan, siap-siap. Pernah begitu? Itu jiwa takwa, malaikat. Begitu selesai azan, la ilaha illallah, selesai. Yang kiri bilang, tenang baru adzan, belum komat. Sholat nomor 2, makan nomor 1. Setan. Setan. Jadi kalau Anda sedang ada dalam kebaikan, itu Anda sedang didorong oleh kebaikan dari malaikat. Kalau Anda diarahkan pada keburukan, itu sekali ambil rumus. Tingkatkan takwa, tutup nafsu. Yang buat Anda jadi buruk, itu nafsu. Coret ini. Yang buat Anda jadi baik, itu takwa. Naikkan ini. Keluarkan semua ayat-ayat takwa di Quran. Setidaknya disebutkan 115 kali derivasinya. Keluarkan. Maka setiap disebutkan kalimat takwa, itu adalah latihan untuk meningkatkan kedekatan Anda dengan Allah. Kalau ini sudah naik, nafsu ditekan, maka Anda akan jadi lebih baik. Apa di antara sifat takwa? Cuman 2. 2 rumusnya. Kata Nabi, kerjakan ketaatan, amal soleh, jauhi maksiat. Kalau 2 ini Anda terapkan dalam kehidupan, maka insya Allah akan Anda terjaga dalam kebaikan dan turun keburukan-keburukan Anda. Contoh, meningkatkan takwa bisa dengan meningkatkan ibadah. Kalimat takwa kalau disebutkan berdampingan dengan ibadah. Takwa pertama Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5-nya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, Al-Qur'an. Anda ingin jadi orang baik, dijaga, tekan nafsu, ayo, tingkatkan salat. Makanya bentuk kalimat salatnya di ayat ini bentuknya jamak tanpa batas. Saya contohkan ya, kalimat salat dibagi 3.
Satu tunggal, mufrad. Alif, lam, sod, lam, alif, tak marbutah. Itu tunggal, satu. Dua, jamak dengan batas. Kalau disebutkan bentuk yang kedua, berarti sholat fardu 5 waktu, 17 rakaat. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, paling kanan sebelah atas. Hafidhu ala sholawat. Alif, lam, sod, lam, wawu, alif, fathah tegak, kemudian tak maftuhah. Tapi kalau disebutkan bentuk yang ketiga, artinya jamak tanpa batas. Alif, lam, sod, lam, wawu, tak marbutah. Di atas wawu ada fathah tegak. Itu jamak tanpa batas. Kata Al-Quran, kalau Anda ingin jadi orang takwa, tingkatkan sholat, perbanyak. Jangan hanya fardunya saja. Sunnahnya kerjakan, tahajud bangun, duha kerjakan. 12 rakaat rawatib kerjakan. Anda mendekat kepada Allah dengan sholat, Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan nafsu Anda. Quran, baca, menghafal. Kalau sudah mendekat pada yang baik-baik ini, maka insya Allah Anda dijaga kebaikan, maksiat akan ditutup, minimal, yang nafsu akan ditekan, yang takwa akan muncul. Kalau takwanya sudah muncul, maka Anda akan terjaga dari keburukan. Ayat 5 di Al-Baqarah. Ulaika ana hudam min rabbihim. Orang ini akan diberikan petunjuk oleh Allah. Maaf, begitu keluar dari masjid, nggak akan tertukar sandal. Begitu salah pakai sandal, walaupun mirip-mirip, hatinya akan berkata, itu bukan punya kamu, cari yang lain. Cari. Ketemu punya dia, pakai. Tapi kalau Anda sering maksiat, apalagi makan makanan haram, hati-hati. Hati-hati. Anda makan makanan haram, nafsu kemudian menyebar, lewat darah kemudian haram itu menyebar, maka jadi sumbatan. Quran surah ke-6 ayat 25. Masuk ke telinga jadi sumbatan. Wa fi adhanihim waqra. Di telinganya ada sumbatan. Bukan gak bisa dengar, dengar. Cuman yang baik-baik gak kedengaran. Orang Pontianak, konser musik di Jakarta, GBK kedengaran. Belum ada konsernya, tiketnya udah habis. Tinggalnya samping masjid. Ini rumahnya, ini masjid. Jarak cuma 5 meter. Bahkan speaker masjid ke rumahnya begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak kedengaran. Jakarta, naik, berangkat, beli tiketnya. Masya Allah. Masuk ke telinga, ketutup. Masuk ke mata, maaf. Wa ala absarihim ghishawah. Matanya ada penghambat. Quran surah kedua ayat ke-7. Lihat orang ke masjid, tidak ada sentuhan. Lihat orang baca Quran, gak ada getaran. Allahu Akbar. Lihat orang maksiat, kayaknya pengen ikutan. Kalau semakin banyak, hilang suara hatinya. Yang ada suara nafsunya. Begitu turun dari masjid, pakai sandal. Itu bukan punya kamu. Punya kamu, bukan yang ini. Ambil yang lebih bagus tuh, yang itu. Nafsu. Yang bahaya, kalau nafsu ditunggangi oleh setan. Itu yang bahaya. Ya. Karena itu saya sarankan, pertama, Anda sudah bagus dengan bertanya seperti itu yang tadi. Artinya Allah masih sayang dengan Anda. Kalau Allah sudah sayang, jangan ditinggalkan. Cepat ambil. Jemput hidayahnya. Caranya pertama bertobat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akui dosa Anda di hadapan Allah. Kalau terkait dengan Allah, maka rumusnya Quran surah keempat ayat 17 sampai 18, paling kiri sebelah bawah. Tobat. Bagaimana cara tobatnya? Akui, sesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi ja'alatin tsumma yatubuna min qarib. Kalau terkait dengan manusia tadi ada utang 50.000 belum lunasi, cari orangnya. Bismillah. Kalau tidak ketemu cari ahli warisnya. Kalau tidak ada uang, sampaikan pada saya. Panitia sampaikan, mana orangnya, saya kasihkan hari ini juga. Antum cari, antum lunasi. Baik. Tadi dengan pernah di warung, makan sekian, belum sempat bayar, cari warungnya. Bismillah, ikhtiar. Antum akan dihitung dengan ikhtiarnya. Antum meninggal di pertengahan, hutang belum bayar, ikhtiar antum dihitung di situ. Ikhtiar antum dihitung. Dan menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa Anda, memuliakan Anda, dan insya Allah mengantarkan Anda ke surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya punya wasiat, pesan yang kuat untuk seluruhnya. Saya ingin katakan satu, ayo kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang bisa menyelamatkan hidup kita, membawa keberkahan dalam bangsa kita, dan bisa kita mengantarkan kita pada kebahagiaan dunia, alam kubur dan akhirat kita. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan janji itu disebutkan ketika Allah memberikan kitab kepada Nabi Yahya. Quran surah ke-19 ayat ke-11 sampai dengan ayat 13-nya. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah.
Ya Yahya, ambil petunjuk Alkitab dengan penuh kekuatan. Al-Quran disebut dengan kitab. Dzalikal kitabul la raiba fi. Ambil. Kalau itu antum terapkan dalam kehidupan, maka Allah berikan banyak dalam kehidupan kita. Wa atainahu hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Semua dijamin jadi orang baik. Dan yang paling hebat, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Allah akan jamin kita selamat di dunia, selamat di alam kubur, dan selamat di akhirat nanti. Maka mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu insya Allah kita akan diantarkan pada kebahagiaan dan keselamatan di 3 alam. 2. Saya ingin ajak antum di subuh ini, melalui materi kita, ayo kita berjuang. Seperti nama masjid ini. Alhamdulillah antum masih diberikan kehidupan. Orang lain sudah wafat. Banyak orang wafat ingin kembali ke dunia untuk berjuang. Ada yang ingin berjuang dengan hartanya. Quran surah ke-63 ayat 9-10. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ada yang ingin balik lagi berjuang dengan jiwanya. Para mujahid fisabilillah. Bahkan kalau pengen, ya Allah, hidupkan lagi. Saya ingin berjuang lagi. Saking nikmatnya kehidupan dalam fisabilillah. Ada berjuang dengan pengetahuannya. Ayo kita berjuang. Tegakkan nilai-nilai keislaman, syariat Islam dengan baik, dan bantu negara kita untuk mendapatkan kemajuan dengan nilai-nilai keislaman kita insya Allah. Ketiga, ayo ambil wasiat dari Al-Quran. Wala tafarraqu. Jangan terpecah belah. Bersatu antum semua. Bersatu dalam kehidupan. Jangan berpecah belah. Ambil ulama kita sebagai panduan-panduan, ambil masyayikh kita, ambil habaib kita, ambil asatidzah kita yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah, kalau ulama kita jadi pedoman dalam kehidupan, maka insya Allah kehidupan kita pun akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, kami mengajak pada para pemuda, karena sekarang saya lihat kebangkitan dari para pemuda. Ayo antum perbaiki diri antum, hijrah, hafalkan Al-Quran, jadi penopang para ulama kita, dan hadirkan kebaikan-kebaikan. Kami punya program pendidikan kader ulama. Mungkin nanti sesi ketiga akan dibuka tahun depan. Boleh antum kirimkan dari Pontianak. Insya Allah itu diseleksi se-Indonesia. Bahkan tahun ini ada se-Asia. Kita hanya ambil 20 orang. Kita kemudian berikan pendidikan keulamaan di Bekasi. Semuanya kami tanggung insya Allah. Tiketnya kami tanggung. Makannya kami berikan. Kebutuhannya kami berikan. Bahkan kalau sudah menikah kami berikan nafkahnya dalam sebulan. Sehingga tidak sibuk memikirkan keluarganya lagi. Sesuai dengan penghasilan antum selama sebulan kami berikan supaya antum fokus dalam belajar dalam hal pendidikan keulamaan. Insya Allah teman-teman sekalian, saya ingin berharap kita bersatu, bersinergi dan doakan para ustadz, para ulama supaya dijaga keikhlasannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga persatuannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya datang ke Pontianak hanya untuk memberikan semangat, untuk menyampaikan risalah. Saya tidak mencari hal-hal di luar itu semua. Karena itu saya bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dengan kedatangan para ustadz-ustadz yang lainnya juga kemari, insya Allah dijadikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari bumi Pontianak. Tunjukkan pada dunia, tunjukkan pada dunia. Dari Masjid Raya Al-Mujahidin, dari Pontianak, tunjukkan dan sampaikan pada mereka. Dari tempat inilah akan lahir pejuang-pejuang Islam, menegakkan syariat Islam dan akan membentangkan nilai syariat Islam di bumi pertiwi insya Allah. Takbir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.